Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler Al-Banjari. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pukulan dasaran wedoan. Ini pukulan yang biasanya kita pergunakan saat kita mengiringi sebuah lagu atau sholawat. Langsung saja, mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mempelajarinya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baik, untuk pukulan kali ini pukulan dasaran yang bagian wedoan. Setelah kalian menyimak video sebelumnya yang di bagian pengenalan pukulan, saya harap kalian sudah ingat bagaimana cara memukulnya dan juga bagaimana pukulan dari wedoan itu dibunyikan. Seperti biasanya, kalau kita memulai suatu pukulan itu dimulai dengan pukulan duk terlebih dahulu supaya memudahkan dan juga sebagai komando dengan teman-teman yang pukulan lain. Baik, silahkan dilihat dan disimak bagaimana cara pukulannya. Duk terlebih dahulu, kemudian tak 2 kali, duk 3 kali, tak 2 kali, duk 1 kali. Itu 1 putaran. Saya coba dengan kecepatan yang agak pelan lagi. Sekarang coba 3 putaran digabung jadi sekali perjalanan. Itu tadi ada 3 kali putaran, saya satukan jadi sekali pukul. Perlu diingat bahwa teknik memukul harus kalian hafalkan betul-betul bagaimana cara memukul tak dan juga bagaimana cara memukul duk. Karena yang paling utama dari sebuah pukulan itu bukan bagaimana kalian memukulnya dengan keras, tetapi bagaimana suara yang dihasilkan dari pukulan itu terdengar dengan jelas. Bagaimana suara tak itu terdengar dan juga bagaimana suara duk itu juga terdengar. Karena jika antara tak dan duk itu terdengar samar-samar, maka ketika pukulan wedoan dan juga pukulan lanangan itu dipukul bersama-sama, nanti hasil suaranya itu pasti kurang jelas. Kalau dalam istilah sound itu kurang clarity gitu ya. Tak, duk, tak. Kalau tak di awal pembelajaran dulu cara pukulnya jarinya membuka, kalau duk jarinya menutup. Ini ya. Baik, sekarang saya coba 5 putaran, langsung saya gabung jadi 1. Silakan didengarkan dengan baik-baik dan dilihat bagaimana jari saya membuka dan menutup ketika memukul rebana. Untuk suaranya
tak atau duk itu memang tergantung dari alat yang digunakan. Kebetulan alat rebana yang saya pakai ini kekencangan dari kulit ini agak berkurang, sudah agak kendor, jadi suaranya lebih terdengar dung dung dung, bukan duk lagi kalau tapi yang terpenting bagaimana kalian bisa melihat cara memukulnya. Kita coba lagi 5 putaran pukulan wedokan dijadikan dalam satu rangkaian. Memang sengaja kecepatannya saya tambahin supaya kalian bisa terbiasa, karena kebanyakan kalau menurut saya itu kecepatan standar untuk banjari atau sholawatan itu seperti ini tadi. Kita coba lagi. Tidak perlu keras, yang penting suara tak dan juga duk itu terdengar jelas. Karena percuma kalau kalian terlalu keras memukulnya sedangkan hasil suara yang dihasilkan dari pukulan kalian itu antara tak dan duk kurang terdengar jelas. Pukulan wedokan dan juga lanangan dipukul bersama-sama, suara yang dihasilkan malah amburadul ya. Perlu diingat lagi, saya ingatkan kembali, tidak perlu keras, yang penting suara tak dan duk itu terdengar jelas ya. Tak duk ya. Baik, untuk pertemuan kali ini pembelajaran pukulan dasaran untuk pukulan wedokan saya kira cukup sampai di sini. Saya harap kalian bisa berlatih lebih giat lagi supaya cepat untuk memahami apa yang kita pelajari. Tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh kalian supaya tetap bisa belajar bersama lagi. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.